Seperti yang saya sampaikan kemarin, kita ibu bapak mau saya ajak untuk merenungkan kembali tentang sholat yang sehari-hari kita laksanakan. Kita tentu ingin agar sholat kita itu semakin lama, semakin sempurna. Kita tidak bisa sekaligus, tetapi bertahap, makin baik, dan makin baik. Sholat yang bagus tentu saja adalah sholat yang sebagaimana maksud sholat adalah menyambung komunikasi antara ruhani kita itu dengan Allah dan Rasul. Sholat yang bisa penyakit hati kita ini tercabut, terkurangi paling tidak. Sebab sholat itu hendaknya tanha anil fasya wal munkar. Sholat itu hendaknya bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi sebelum itu pagi tadi, setelah saya sahur, itu saya mendapatkan WA dari kawan saya di Makassar. Yang itu temannya Pak Diki ya, waktu masih di Makassar itu. Kok nyentuh di hati saya. Itu dia mengucapkan, dia teringat dengan ucapan, apakah itu hadis Nabi atau bukan, atau perkataan ulama. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya, maka dia akan tahu Tuhannya. Untuk menjadi tahu Tuhan, itu harus tahu dirinya sendiri dulu. Diri yang sebenar diri itu siapa? Apakah kita ini sebetulnya sudah kenal? Kalau kenal Allah, kenal Rasul jauh. Tapi apakah kita juga sudah kenal diri kita? Jangan-jangan kita ini sebetulnya juga belum tahu diri kita itu siapa sebetulnya. Tapi kawan saya dari Makassar tadi menambahkan, bukan saja man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia katakan, barang siapa yang tahu dirinya, seharusnya dia malu. Malu kepada siapa? Ya malu kepada dirinya sendiri. Dia katakan siapa yang tahu dirinya, maka dia akan malu. Malu kepada dirinya sendiri. Saya pikir-pikir kok ya benar itu. Kita ini untung tidak tahu diri kita ini siapa. Saya lalu teringat Pak Joyo kemarin sebetulnya. Pak Joyo itu karena tahu dirinya bahwa ya ibadah saya ini kurang, bekal saya ini kurang. Maka bagaimana saya meningkatkan ibadah saya ini agar saya ini tidak kurang. Artinya Pak Joyo dengan berusaha keras untuk meningkatkan ibadahnya itu tahu bahwa bekalnya masih kurang. Lalu menambah. Mirip dengan Pak Joyo itu teman saya, untuk orang itu tidak tahu dirinya. Karena tidak tahu dirinya, dia juga tidak malu dengan dirinya sendiri. Coba kalau kita itu tahu diri, lalu kita menjadi malu dengan diri kita,
Maka kita malu, disuruh sholat saja kok kualitasnya seperti itu. Begitu sholat itu hanya 5 menit, tetapi kita tidak nyambung dengan Allah dan Rasul, kita kemana-mana, mestinya kita akan malu. Karena kita tidak tahu diri kita ini sholat kadang-kadang hanya membaca aja, bacaan kita baca. Untuk kita ngerti artinya. Bisa jadi kita juga tidak tahu maksudnya. Tapi karena kita ini tidak tahu tentang diri kita, maka kita tidak malu. Kita ini malu misalnya. Jadi kepala keluarga. Kok lalu hanya membahagiakan istri dan anak-anak saja kok tidak mampu. Ya. Malu gitu kan. Ibu-ibu juga malu. Kalau tahu dirinya, untung tidak tahu dirinya. Bahwa kita ini hanya disuruh jangankan membahagiakan rosa RT. Membahagiakan rosa RW, sak desa. Membahagiakan suami saja itu gagal. Untung tidak, ibu-ibu juga tidak tahu sebagaimana suami juga tidak tahu istrinya. Jadi saya pikir-pikir ya benar itu. Umpama ini diperluas, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, ya, karena tidak tahu bahwa dirinya tidak berhasil, bisa jadi mungkin dia bisa malu dengan dirinya. Aku ini dikasih amanah kok tidak bisa melaksanakan. Sama juga saya menjadi dosen. Disuruh meminterkan anak, hanya minterkan di bidang hal yang sederhana aja kok tidak berhasil. Maka seharusnya malu. Tak pikir-pikir iya sebetulnya kita ini tidak tahu diri kita ini. Diri kita yang sebenar-benar diri itu ya siapa? Kita hanya ngaku ini adalah saya. Ini adalah aku. Tapi yang benar-benar aku itu siapa ya? Yang nanti bisa dikaitkan dengan ketika kita sholat. Dulu saya katakan ini tanganku, ini kakiku, ini perutku, ini mata telingaku, ini mulutku. Ini kepalaku, tubuhku, badanku. Lalu aku ini siapa? Aku yang sebenar aku ini siapa sebetulnya itu? Nah, jangan-jangan kita ini juga tidak paham. Kita tidak paham. Bukan saja tidak paham tentang alam dunia ini. Diri kita sendiri juga tidak tahu. Makanya padahal di Quran juga dianjurkan fal yang duril insanu mimma khuliq. Hendaknya engkau memperhatikan dari apa kamu itu dijadikan. Dari apa sebetulnya kamu itu dijadikan. Fal yang duril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma intafik. Yahruju mimpaini sulbi wa taroib. Kita tidak tahu. Nah, karena kita itu tidak tahu, maka bahkan kita juga lupa kita ini sebetulnya ada di mana. Tidak saja tidak tahu kita ini dari mana, kita ini sedang mengapa, kita ini akan kemana. Tidak tahu. Yang mengalami tidak tahu seperti ini juga bukan hanya kita. Saya pernah itu, dulu juga pernah saya ceritakan kisahnya Presiden Rusia dengan Presiden kita Pak Karno ketika itu. Pak Karno waktu itu diundang ke Rusia. Rusia kalau tidak salah presidennya bernama Khrushchev. Itu ketika Presiden Soekarno datang disambut di Moskow, meriah.
sebagai tanda persahabatan antara Rusia dan Indonesia. Setelah itu Presiden Soekarno diajak keliling ke pusat-pusat ekonomi, pusat-pusat sains dan teknologi, diajak pusat-pusat riset, persenjataan, perusahaan-perusahaan, pusat-pusat pemerintahan. Karena waktu itu Indonesia baru merdeka. Jadi maunya itu agar Soekarno tahu bagaimana mengembangkan negara yang baru merdeka yang bernama Indonesia ini. Setelah keliling gitu. Lalu selesai diajak jamuan makan. Dalam jamuan makan itulah Presiden Rusia waktu itu namanya Khrushchev itu bertanya, ya Tuan, kalau di bahasa Indonesia kan, bagaimana kesan Tuan terhadap negara Rusia ya, sudah lama baru berkembang ya. Soekarno waktu itu diam. Lalu diulangi pertanyaannya, gimana kesan Tuan terhadap negeri Rusia ini? Waktu itu Soekarno bilang, saya kok tidak punya kesan apa-apa. Si Khrushchev lalu bingung gitu, merasa tersinggung gitu. Oh, negaranya baru merdeka, belum punya apa-apa, diajak keliling, ditunjukin proyek-proyek pembangunan yang luar biasa. Dijawab tidak punya kesan apa-apa. Lantas Presiden Rusia katakan, bagaimana Tuan ini? Negara Tuan baru merdeka, baru berkembang, dikasih beritahu, ditunjukkan pusat-pusat pengembangan masyarakat seperti ini kok tidak punya kesan apa-apa. Apa kata Soekarno waktu itu? Benar, negerimu sudah sedemikian maju, hebat. Anda bisa mengembangkan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan negaramu ini. Anda tahu banyak hal tentang negerimu. Tapi sejak saya datang sampai hari ini terkesan bahwa Anda tidak tahu tentang diri kalian sendiri. Anda ini sebetulnya dari mana, Anda sedang di mana, dan Anda nanti akan kemana. Wong hidup ini juga tidak lama. Asal muasal Anda itu loh, dari mana, dan seharusnya misi pokok hidup ini apa. Dan kemudian setelah itu nanti, apa begitu mati lalu kemudian sudah selesai. Ditambahkan bahwa jawab persoalan, kamu ini dari mana, kamu sedang di mana, dan kamu akan kemana. Tidak akan Anda bisa jawab. Karena jawaban itu bukan dari ilmu pengetahuan, sains teknologi. Jawaban itu adalah dari kitab suci. Orang-orang yang punya Taurat, dijawab di Taurat itu, yang punya Injil, dijawab lewat kitab Injilnya. Zabur begitu, saya Muslim, saya bisa menjawab pertanyaan ini dari kitab suci saya, ialah Al-Quran. Anda tidak punya Injil, tidak punya Zabur, tidak punya Taurat, tidak punya Quran, pasti Anda tidak tahu sebetulnya Anda ini siapa, Anda sedang apa, dan Anda akan kemana. Anda tahu semua hal, tapi Anda tidak tahu ini. Akhirnya penasaran menyentuh hatinya. Akhirnya di kota Saint Petersburg itu, kira-kira 4 jam kalau dari Moskow, kalau naik kereta api. Itu ada gudang di pinggir jalan itu, suruh bongkar. Lalu di bekas gudang yang dibongkar itu dibangun masjid besar, arsitektur Turki,
masjid itu dikenal sebagai Masjid Biru atau Masjid Soekarno, Insinyur Soekarno. Orang Indonesia sering kalau ke sana mampir di masjid itu. Jadi yang tidak tahu diri itu bukan orang biasa seperti kita-kita ini. Sampai seorang presiden di negara yang dikuasanya juga tidak ngerti. Baru ngerti setelah punya tamu yang namanya Insinyur Soekarno itu. Dan karena tidak tahu dirinya, maka lalu juga dia juga tidak tahu Tuhannya. Mungkin juga dia tidak malu tentang dirinya sendiri. Bahwa saya ini ternyata belum mampu untuk mengembangkan hal-hal, tidak saja mengembangkan yang besar, mengembangkan, menunaikan tugas yang terkait dengan diri sendiri juga tidak bisa. Sebagai guru belum berhasil memintarkan murid-muridnya, jumlahnya sedikit, sebagai dosen juga begitu, sebagai ketua RT RW camat juga begitu, yang diharapkan begitu besar bisa mensejahterakan, ternyata sebagai suami juga begitu, sebagai istri juga begitu. Karena tidak tahu tentang dirinya, maka tidak saja tidak tahu tentang Tuhannya, dan juga tidak tahu tentang, tidak punya malu terhadap dirinya sendiri. Ini saya kira pelajaran penting dari Pak Joyo mulai kemarin itu. Dengan tahu bahwa dirinya amalnya kurang, maka berusaha untuk nambah. Mudah-mudahan dikasih kesehatan sehingga bisa mengejar kekurangan yang dimiliki untuk bekal ke akhirat. Ini kan luar biasa sebetulnya mengetahui diri. Ternyata mengetahui diri seperti ini juga ada kaitannya dengan sholat. Yang sholat itu siapa? Kemarin kan saya katakan yang sholat itu siapa? Padahal juga dikatakan di hadis Nabi, Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Kulub itu layak diri, sebenar diri, aku. Aku yang memiliki tubuh ini, aku yang memiliki tangan, aku yang memiliki kaki, aku yang memiliki mata telinga, aku yang memiliki otak. Yang sifatnya ghaib. Yang ghaib. Ghaib yang tidak tahu, kita tidak tahu. Yang kita tahu itu adalah tubuh kita. Yang nyampe kepada Allah bukan tubuh kita, bukan suara kita, tetapi adalah yang ada di dalam batin kita itu. Allah tidak melihat potonganmu, bentuk tubuhmu, pakaianmu, sarungmu, kopiahmu. Tidak itu yang dilihat, tapi yang ada di dalam dirimu itu, di dalam dirimu itulah. Siapa itu? Yang disebut dengan rohani, masih sulit rohani. Ingatanmu, kesadaranmu. Yang sholat itu adalah itu. Karena itu yang di dalam dada yang kesadaran itu adalah cahaya. Disebut dengan nur. Karena itu nur, cahaya yang gaib, maka tidak ada batas waktu dan juga batas tempat. Saya di sini, sekarang ini, sudah tua. Umur sudah lebih dari 70 tahun. Tapi karena ini ada nur, ada cahaya, dan ada catatan di dalam dada itu yang disebut dengan kitab. Yang kita disuruh untuk selalu membaca Iqra' kitabaka kafa bi nafsikal yaum alaika hasiba itu. Maka saya walaupun di sini saya bisa melihat apa yang terjadi 50, 70, 50 tahun yang lalu. 60 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu saya umur 14 tahun. Sekolah SD masih bisa saya ingat. Karena di sini cahaya, ruh, nur.
ada kitab, ada iman. Dan karena itu cahaya, maka kita juga bisa lihat di mana-mana di tempat yang pernah kita kunjungi. Karena ini adalah cahaya, karena itu adalah ingatan, maka ingatan kita bisa sampai di Masjidil Haram. Sampai di Mekah sana, di Bakah. Kita masih bisa memalingkan wajah. Qad nara taqalluba wajhaka fis sama falawan waliyanaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Kita bisa palingkan wajah kita sampai ke sana. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Bisa kita, karena ini cahaya, bukan fisik. Kita bertemu di tempat pertemuan kiblat itu. Ada perintah wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla, ambillah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Kita bisa menghindari agar sholat kita ini tidak hanya sekedar bersiul-siul dan bertepuk tangan. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyatan. Kita bisa sholat di tempat itu, ingatan kita di situ, agar kita tidak disebut sebagai orang yang sholatnya hanya sekedar bersiul-siul dan bertepuk tangan. Bahkan diancam, fadukul adaba bima kuntum takfurun. Ingat adab Allah itu keras, karena ketika sholat kamu pergi kemana-mana. Kita tidak lagi diancam lagi, fawailul lil musholli. Celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang dia lupa dengan bahwa dirinya sedang sholat. Nah, kenapa? Karena yang sholat itu adalah yang ada di dalam, adalah diri kita yang sebenar. Diri yang itu adalah ghaib, tidak kelihatan. Itu bisa, ingatan itu bisa, yang disebut ingatan, pikir itu bisa kemana-mana. Tapi walaupun itu kemana-mana, maka itu harus suci. Ingatan kita itu, diri kita itu juga ada syarat sebelum sholat itu, harus bersih. Tidak ragu, tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada hasud, tidak ada bermusuhan, tidak ada tamak, tidak ada takabur. Tidak takut, tidak pantang kelintasan, tidak suka merusak, tidak suka dendam, tidak suka yang penyakit, bersih dari itu. Makanya kita harus memahami apa itu wudu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Manakala kamu akan sholat, maka basuhlah wajahmu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan tanganmu, wajahmu dibasuh dengan air wudu. Tanganmu wamsahu bi ru'usikum. Usaplah, kalau yang satu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, tapi kalau rambut tidak dibasuh, diusap, diusap ini. Orang lalu juga berdebat yang diusap itu yang bagian mana, apa? Boleh seperempat, boleh separuh, atau semuanya. Berdebat, karena memang manusia itu suka debat. Nah itu. Nah, kita mesti tanya, kalau di situ diusap, ya diusap sajalah. Gitu kan. Lalu wa arjulakum, dan kakimu. Usaplah wajahmu, rambut tanganmu, usap rambut dan kakimu. Nah, tatkala kaki ini juga ada debat. Kaki itu diusap atau dibasuh. Maka ada beda masyarakat yang seperti kita ini basuh kaki. Tapi juga ada masyarakat yang tidak basuh, tapi ngusap, ribut gitu. Orang suka ribut. Padahal sebetulnya
Wudu itu mensucikan, bukan mensucikan tubuhnya. Mensucikan hatinya. Hatinya yang disucikan. Ribut itu pertanda itu tidak suci. Wow, suci kok ribut, perkara kecil. Tapi itulah manusia yang paling suka. Yang ciri-cirinya manusia suka jidal. Manusia itu suka sombong, manusia itu suka dolim yang nyata, manusia itu berkeluh kesah. Maka yang seperti kecil disuruh wudu itu maksudnya itu adalah mensucikan. Yang disucikan apanya? Apa wajahnya? Saya kira tidak. Sebab kalau yang disucikan wajahnya, bagaimana dengan tayamum? Yang dibasuh adalah wajahnya, tangannya. Tapi sebetulnya yang disucikan bukan wajahnya, yang pokok, yang inti. Tetapi adalah yang punya wajah. Yang punya tangan, yang punya rambut, yang punya kaki. Siapa itu? Rohani kita yang disucikan. Sebab kalau yang disucikan itu adalah wajahnya, bagaimana kalau tayamum? Kalau tayamum itu kan malah debu itu kita usapkan di wajah, kan malah belereng. Itu pertanda bahwa sebetulnya yang dibersihkan bukan wajah Pak Rofiq. Yang dibersihkan, yang disucikan adalah yang punya wajah. Apa itu namanya? Tayamum itu. Coba Pak Wajoyo. Kalau itu yang dibersihkan wajahnya, tatkala itu tayamum, apa debu diusapkan di wajah kan malah belereng. Itu kan pertanda bahwa sebetulnya yang dibersucikan itu bukan wajahnya, tapi yang punya wajah. Yang punya wajah inilah menyambung kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul itu tidak mau orang yang tidak suci. Maka harus wudu dulu. Yang dimaksud orang itu yang mana? Orang itu yang rohani itu. Rohaninya itu harus suci. Baru lalu komunikasi nyambung dengan Allah dan Rasulnya bisa nyambung. Karena Allah hanya mau dengan yang suci-suci. Ya. Lah ini kalau begitu sebetulnya tidak mudah ya. Kalau sholat itu lalu tidak hanya aspek yang zahir, tetapi adalah memperbaiki aspek-aspek yang dimulai dari yang batin. Nah, hal-hal yang seperti ini, sederhana seperti ini, kiranya rasanya perlu ya toh, kita ungkapkan siapa diri kita yang sebenar-benar diri. Bahwa kita karena tidak tahu diri ini maka wudu saja itu mengiranya itu yang membersihkan wajahnya. Padahal sebetulnya yang dimaksud itu adalah mensucikan yang punya wajah, yang punya tangan, yang punya rambut, yang punya kaki. Ruh hati itu bersih. Bersih dari apa? Bersih dari kotoran-kotoran batin kita yang kemarin kita sebut. Apa maksiat dahir, maksiat batin. Maksiat dahir tentu kita basuh kaki kita, baju kita, pakaian kita bersih. Kita memilih yang bagus, tidak lalu sembarangan. Nah seperti itu. Karena sudah lebih dari 20 menit, maka kita cukupi sekarang, lalu kita teruskan besok pagi, mudah-mudahan sampai sholat itu seperti apa, kita renungkan kembali secara bersama-sama. Untuk apa? Yang tahu agar tambah tahu, yang belum tahu agar menjadi tahu, yang lupa menjadi ingat. Itulah Ibu dan Bapak sekalian, renungan di pagi hari ini. Yang pertama tadi, manakala kita tahu diri kita, tidak saja kita menjadi tahu tentang Allah, tahu tentang Tuhan kita, tetapi kita juga menjadi malu. Malu dengan siapa? Malu dengan dirinya sendiri. Tidak usah malu dengan orang lain,
malu dengan dirinya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah dengan kasih sayang yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.